Jadi waktu saya dialog sama teman saya itu, teman saya tanya, Yesus itu berdoa kepada siapa gitu kan? Waduh, di situ saya menjelaskan tentang Trinitas dari Yesus itu sendiri yang agama Katolik dan Kristen percaya gitu ya, sebagai Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Saya bilang kayak gitu. Loh iya, tapi Yesus itu doanya ke siapa? Kayak logikanya itu berdoa ke siapa gitu. Saya mulai ngerasa nggak nyamannya di situ, jadi saya searching lebih banyak lagi tentang perbandingan. Saya sampai cari itu. Asyhadu Allah ilaha illallah. Lelang dakwah. Lukisan Ka'bah Tempo Dulu karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan gedung dakwah Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia, Jakarta sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Jakarta. Alhamdulillah, ada seorang dermawan yang mewakafkan tanahnya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat Exit Tol. Dengan luas 514 meter persegi ini sudah tersedia, tinggal dibangun gedung dakwah saja. Lukisan ini dilelang dengan harga 9,5 juta saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat pecinta kristologi, alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, pada sore hari ini ada seorang yang akan menyatakan masuk Islam, Mbak siapa namanya, Mbak? Vira. Mbak Vira, panggilannya Vira ya. Vira. Kemudian yang di sebelah kiri saya ini adalah Mas Jo, yang kemarin tanggal berapa, Mas? Syahadat kemarin? Bulan lalu ya. Iya. Ini Mas Jo sudah syahadat bulan lalu. Hari ini Mbak Vira. Nah, mungkin untuk perkenalan Mbak Vira ya, ini gimana ceritanya? Ibunya seorang muslimah, tapi dulu Mbak Vira sempat berpindah ke Katolik. Silakan cerita Mbak Vira. Jadi papa mama saya beda agama. Oh, kalau papa agamanya? Buddha. Oh, papa Buddha. Ya. Baik. Papa Buddha, terus mama Muslim, terus kecilnya Muslim, terus setelah itu kan pindah ke Surabaya. Surabayanya di lingkungan yang Katolik. Terus baru dari sekolah SD sampai di SMA yang ikut aja kemanapun, it's okay buat saya. Terus akhirnya kuliah saya ke Jogja, pindah. Lingkungan teman-teman saya Katolik, di situ saya belajar tentang Katolik, lalu saya memutuskan untuk menjadi Katolik. Lalu pada tahun 2023 ini, 2022 sebenarnya, 2022 akhir saya kerja di Surabaya, lalu teman-teman saya, satu rekan saya itu Muslim, kami sering dialog agama gitu, baik dialog tentang agama saya dan agama teman saya itu. Lalu saya semakin tertarik untuk mengetahui tentang Islam itu apa, karena di mindset saya sebelumnya saya melihat bahwa Islam itu ya orangnya itu menyebalkan sekali gitu, kayak orangnya gimana? Menyebalkan sekali. Oh, menyebalkan sekali. Baik. Ya, karena kan saya banyak melihat orang Islam yang tidak baik di lingkungan yang saya lihat. Ya, saya melihat banyak teman-teman yang menyebalkan itu ya? Iya, teman-teman kayak mereka pandai dalam berucap agama, tapi
kelakuannya kok seperti ini. Saya kan tidak membaca Al-Quran mereka waktu itu ya, saya hanya melihat dari perilakunya mereka itu kayak gimana. Baik. Oke, jadi awal masuk Katolik itu dulu di Jogja. Di Jogja. Apa yang waktu itu Mbak Vira ya? Namanya Vira benar ya? Iya benar. Mbak Vira waktu itu seorang muslimah, tetapi mungkin juga belum ada bekal ya, tidak tahu tentang Islamnya kayak apa, karena orang tuanya juga yang satu Buddha, yang satu muslimah, mungkin juga tidak terdidik ke arah sana, sehingga Mbak Vira sempat tertarik. Nah waktu itu ke sana dulu ya Mbak ya. Waktu itu yang membuat Mbak Vira tertarik masuk Katolik itu apanya? Ajaran kasihnya. Ajaran kasihnya. Baik. Apa yang dimunculkan itu? Ya, saya melihat orangnya ya Pak ya, karena saya bergaul dengan orang-orang yang di lingkungan Katolik. Sama seperti sebelumnya saya bergaul dengan lingkungan Muslim, tapi saya tidak melihat yang baik-baik ya. Terus di Muslim itu iya, ya. Lalu saya, berarti saya melihat bahwa Katolik, Kristen, it's good gitu. Jadi, Oke. Jadi begini pemirsa, ternyata kita sebagai seorang muslimah ini adalah perwujudan atau kaca dari agama kita. Jadi ingat, kalau kita bertingkah laku itu menggambarkan agama kita. Ya, hati-hati kalau Anda sembarangan melakukan sesuatu yang itu tidak menjadikan cermin seorang muslim ya, maka dianggap seperti itulah muslim. Jadi cukup menyebalkan waktu itu ya Mbak ya. Jadi orang Islam kok menyebalkan gitu ya, sehingga akhirnya dari yang menyebalkan itu tertarik ke Katolik. Kemudian waktu itu sempat dibaptis Mbak? Iya, sudah dibaptis. Sempat dibawa surat baptisnya sekarang ini? Belum Pak, saya belum ambil waktu itu. Belum ambil. Tahun berapa dibaptis kemarin? 2019 akhir. 2019. Bulan Maret. 2019 Maret. Oke, sempat belajar apa di Katolik Mbak di sana itu? Saya belajar banyak hal ya Pak ya. Saya belajar tentang Alkitabnya, tentang ya tata cara ibadahnya itu gimana. Baik. Lalu historis dari gereja Katolik itu seperti apa? Dan cukup rinci ya belajarnya ya. Baik. Sempat aktif di gereja Mbak? Iya, sangat aktif Pak. Sangat aktif. Pernah di kegiatan apa saja di gereja? Saya di PMK Ikumene, bahkan saya waktu itu jadi kakak pembinanya Pak. Kakak pembina. Waktu di sana sempat nggak ngelihat orang-orang Islam yang masuk Katolik selama Mbak di sana? Lihat Pak. Banyak? Lumayan banyak. Lumayan itu berapa? 10, 20, 30? 12 orang. 12 orang dari seorang muslim atau muslimah? Iya. Masuk ke Katolik. Selama kurun waktu dari 2019 sampai sekarang ini 2022 kemarin. Apakah mereka juga tertarik karena ajaran kasih yang diceritakan itu? Aduh, saya kurang tahu ya Pak, karena saya nggak tanya gitu. Nggak ikut memproses? Enggak ikut. Tapi sempat menyaksikan acara pembaptisannya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Nah sekarang Mbak Vira, kok setelah tahu keajaran kasih di sana, sudah bergaul dengan orang-orang yang tidak menyebalkan, gitu ya. Kemudian Mbak Vira sempat diskusi dengan teman. Lalu apa yang membuat Mbak Vira sekarang ingin kembali bersyahadat menjadi seorang muslimah? Jadi waktu saya dialog sama teman saya itu, teman saya tanya, Yesus itu berdoa kepada siapa gitu kan? Waktu dia berdoa gitu, waduh. Di situ saya menjelaskan tentang Trinitas dari Yesus itu sendiri yang agama Katolik dan Kristen percaya gitu ya, sebagai Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Saya bilang kayak gitu. Loh iya, tapi Yesus itu doanya ke siapa? Kayak logikanya itu berdoa ke siapa gitu. Kalau misalnya Yesus itu berdoa gitu,
Lalu juga saya lihat di YouTube ya, saya mulai ngerasa nggak nyamannya di situ, jadi saya searching lebih banyak lagi tentang perbandingan. Saya sampai cari itu perbandingan agama Islam dan Katolik mengenai Yesus itu. Sudah dapat jawabannya belum waktu itu Yesus berdoa ke siapa? Kepada Bapa. Kepada Bapa. Jadi bapaknya siapa sih namanya? Kalau di situ sebutnya Allah. Allah kan gitu ya. Allah atau Allah kalau Islamnya, Iya. tapi Allah. Jadi ini menarik juga nih para muslimin muslimat. Jadi salah satu yang membuat Mbak Vira ini balik lagi ke Islam ketika ditanya Yesus berdoa kepada siapa? Ya dimanapun juga Yesus itu berdoanya kepada Allah, kepada Bapa, dan itu juga perintah Yesus Kristus gitu loh. Yesus Kristus memerintahkan supaya tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah gitu loh, dan hanya kepadanya kita berdoa ya. Itu perintah Yesus Kristus memang seperti itu kan, dibolak-balik kemanapun nggak ada dalam Alkitab itu yang menyatakan bahwa Yesus Kristus itu menyuruh menyembah ke aku. Yesus nggak pernah ada. Kalau dibuka-buka nanti semua ketika perintah Yesus menyembah ke siapa? Ya ke Bapa atau ke Allah. Tidak pernah Yesus memerintahkan untuk berdoa ke Yesus atau menyembah ke Yesus. Jadi itu salah satu kunci ketika seseorang berdialog, tanyakan kepada mereka Yesus berdoa kepada siapa dan menyembah kepada siapa. Dan kalau kita buka Alkitab yang bahasa Arab, yang di dalam bahasa Indonesia dari berbagai versi itu Yesus itu berdoa. Maka sebenarnya kalau dalam Alkitab yang bahasa Arab itu sholat, bukan berdoa. Ya, nanti kapan-kapan kita buka kalau pakai Mobi itu berdoa kepada Allah itu sebenarnya sholat kepada Allah. Nah, cuman karena versinya melalui Eropa, melalui Barat, maka bandara-bandara pun musola itu tempat untuk berdoa. Ya, prayer place ya, untuk berdoa, bukan musola. Tetapi kalau jalurnya Alkitab yang bahasa Arab, berdoa kepada Allah itu sholat, liyusolli lillah, ya istilah gitu. Jadi dalam agama Kristen yang melalui Roma, melalui Yunani, itu kan tidak ada sholat. Ya, mereka berdoa. Jadi bedanya kalau umat Islam itu berdoa itu beda dengan sholat. Sholat itu gerakannya tertentu, ritualnya tertentu, bacaannya tertentu. Tapi kalau doa itu ya kapanpun, dimanapun bisa berdoa. Tapi kalau sholat harus di tempat tertentu, menghadap tertentu, dengan bersuci dulu gitu. Itu bedanya berdoa dengan sholat. Baik, kemudian perjalanannya gimana nih Mbak Vira setelah diskusi sama temen, terus lihat di apa, di YouTube atau di Google di perbandingan itu? Di YouTube. Apa yang berkesan di sana, Mbak? Ya, perbandingannya ya tentang menceritakan Yesus itu dalam versinya Al-Quran. Terus saya juga dikasih pinjam teman saya Al-Quran kan. Lalu yang saya buka pertama kali itu surat Maryam yang menceritakan tentang Yesus itu sendiri. Betul, betul. Lalu di Al-Quran itu menceritakan bahwa Yesus kecil gitu. Sedangkan di Alkitab sejauh yang saya baca itu langsung Yesus tiba-tiba udah jadi gede gitu, udah dewasa. Yeah. Kayak terjadi rompang ceritanya di situ. Yeah. Lalu saya juga baca dari yang versi Kristen atau Katoliknya tentang agama Islam yang katanya jauh beda lah atau apa. Cuma di benak saya, kalaupun itu jauh ataupun banyak yang bilang Al-Quran itu palsu, tapi kenapa beberapa dari mungkin yang saya dapat waktu itu ya, itu kok benar gitu loh. Kayak tentang apa namanya, yang tentang ada lautan dan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, yang satu tawar, satunya albun furotun wa milhun ujaj, yang satu tawar, yang satu asin gitu ya. Gitu ya. Lalu juga ketika
ketika kita naik di atas langit dada kita akan semakin sesak. Bagaimana tahu Nabi Muhammad itu kok bisa tahu gitu? Apakah itu sebuah kebohongan, padahal pada zaman itu di logika saya ya nggak ada teknologi dan ilmu yang secanggih itu gitu. Jadi ya saya semakin mantap untuk itu ayatnya ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan sesek dadanya, seakan-akan dia naik ke langit ya gitu kan. Jadi waktu itu belum ada teknologi, mestinya kalau belum ada pengetahuan sejauh itu, mestinya makin ke atas kan udara itu makin banyak. Jadi mestinya ke sana itu makin lapang mestinya. Tetapi kok ayat Al-Qur'an ini sudah mengatakan 14 abad yang lalu dadamu akan terasa sesak ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan kalian itu naik ke langit. Nah, di abad ke-19 atau 20 baru terbuka bahwa makin ke atas itu memang udara makin tipis. Jadi kalau itu bukan firman Allah, firman yang menciptakan alam semesta, pasti salah gitu ya. Ternyata benar gitu ya. Baik, apalagi Mbak Fira? Lalu saya semakin tertarik untuk belajar tentang Muslim. Seperjalanan ini setelah saya mengetahui arti dari kata sholat yang diucapkan sholat itu sendiri. Karena kan saya tidak tahu bahasa Arabnya itu apa. Kalau misalnya bahasa Indonesia, oke, saya paham gitu. Tapi kan yang diucapkan adalah bahasa Arab. Lalu di situ kayak wow sekali gitu. Ternyata dari isi baik sholat ataupun Al-Quran itu ternyata sangat indah sekali gitu, menyembah Allah gitu. Betul sekali. Berarti sudah belajar bacaan Al-Quran? Sholat doang, Pak. Itu luar biasa, tahu artinya gitu ya. Iya. Artinya. Kemudian ada lagi yang mau disampaikan di itu, apalagi yang menarik sehingga akhirnya memutuskan untuk menghubungi Ayah Sofia untuk bersyahadat. Nah, ini perkenalkan dulu nih. Ini juga seorang mu'alaf. Seorang mu'alaf sudah 7 tahun tapi belum sempat belajar banyak. Tapi sekarang sudah mulai belajar banyak. Ya, ini 7 tahun yang lalu. Kalau ini bulan lalu. Ini bulan lalu Mas. Apa bulan ini ya? Mas Yohanes ini syahadat dan sekarang hari ini mau setoran bacaan sholat. Ya, karena di Ayah Sofia saya bikinkan playlist untuk membaca bacaan sholat itu, menghafalkan dan tahu artinya. Sempat dilihat ya, Mas-mas? Sempat ya. Nanti setelah acara ini nanti akan setoran bacaan sholat. Baik, kemudian bagaimana Mbak Fira ini menghubungi Ayah Sofia itu? Dapat di YouTube, dapat di Google, atau ada teman yang rekomendasikan? Dari teman. Temannya nggak ikut ini? Nggak ikut, Pak, karena rumahnya jauh sekali di Gresik. Oh, rumahnya di Gresik. Dan ini dalam perjalanan ada seorang calon mu'alaf juga, seorang Cina Taiwan yang 2 hari yang lalu konsultasi, dan ini kita harapkan kedatangannya, tapi belum, mungkin masih di perjalanan karena jauh dari Lamongan. Ini setengah hari kerja, hari Sabtu. Moga-moga nanti tidak ada halangan dan bisa nyusul. Baik, mungkin itu dulu yang bisa disampaikan Mbak Fira. Ibu, karena Ibu seorang muslimah, tentu saja nanti menjadi saksi, tidak keberatan ya Ibu ya, putrinya kembali ke Islam. Sebenarnya saya nunggu ini ayahnya masih ada? Masih. Di mana ini? Di Surabaya. Oh, kok nggak ikut tadi, nggak nganter? Iya, ada kesibukan. Kalau nganter kita ajak bincang-bincang, dan kalau berkenan diajak syahadat juga. Baik, pemirsa, marilah kita akan segera ikuti prosesi pensyahadatan Mbak Fira. Nama lengkapnya siapa, Mbak? Afira Yuliasmi. Afira Yuliasmi. Iya. Pendidikan terakhir, Mbak? S1 di Jogja Atma. Oh, Atma Wijaya. Atma Jaya Jogja. Baik, segera kita mulai pemirsa, dan nanti semuanya ikut berdoa setelah pensyahadatan itu. Malaikat ini siap menyaksikan. Nah, jadi berdoalah semuanya dengan doa-doa yang baik yang menjadi cita-cita kita semuanya, sehingga nanti
para malaikat yang hadir menyaksikan pensyahadatan ini turut mengaminkan ya, mendoakan kepada Allah semoga doa-doa kita semuanya dikabulkan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, saksikanlah hari ini kami bersama dengan teman-teman yang lain menyaksikan Mbak Vira masuk menjadi seorang muslimah. Untuk itu berilah ketabahan, berilah keistiqomahan, berilah jalan yang baik untuk semakin memperdalam agamamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami petunjuk untuk mengetahui bahwa yang benar itu benar pula menurut kami, dan bimbinglah kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu juga salah di mata kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik pemirsa, untuk prosesi pensyahadatan sudah selesai, namun saya akan menambahkan sedikit bekal untuk Mbak Vira. Nanti ada beberapa slide yang saya tunjukkan di sini. Jadi begini Mbak Vira, kemarin Mbak Vira waktu masuk ke sana itu adalah satu bahaya yang sangat besar, yang sangat besar. Dan alhamdulillah atas kasih sayang Allah, Mbak Vira dikasih kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang sangat besar, yang sangat bernilai. Ini pada surat Ali Imran ayat 91. Ya. Ini bisa dibaca artinya, silakan. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Jadi begini, besok di akhirat, ya, ini kenapa Al-Quran ini bisa menceritakan sesuatu yang akan datang yang di akhirat? Karena Al-Quran ini adalah wahyu oleh pencipta dunia dan akhirat, ya. Jadi bedanya agama samawi, agama wahyu, dengan agama budaya atau agama pagan, itu bedanya agama samawi ini langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dunia dan akhirat nanti, sehingga informasi akhirat itu ada detail, ya. Jadi innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim
mil'ul ardi zahaban walawif tadabi ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin. Jadi besok di akhirat itu orang-orang yang saat kematiannya masih tetap dalam keadaan kafir, tidak menyembah Allah yang esa, dan tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka dia disebut orang kafir, masih ketutup ya, dan mati dalam masih ketertutupan itu, maka mereka akan mendapatkan siksa yang pedih di neraka. Ditebus misalnya, satu orang ditebus dengan satu emas sepenuh bumi, itu nggak bakalan bisa, nggak bisa untuk menebus ya. Emas sepenuh bumi walawif tadabi, meskipun ditambahi segitu lagi, itu untuk menebus siksaan seorang kafir yang disiksa di akhirat, itu nggak bisa diterima. Jadi ketika seseorang mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu nilainya lebih besar dibandingkan emas sepenuh bumi dan segitu lagi ya. Dan itu adalah nikmat yang luar biasa. Kita diberi karunia oleh Allah untuk merasakan surganya nanti dengan tetap istiqomah di dalam Islam. Nah, ini yang ayat yang 1. Kemudian saya tunjukkan, nah ini lagi, silakan dibaca Mbak Fira. Siksa bagi orang kafir, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapati laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak akan diringankan siksa dari mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Ya, ini terjemahannya. Ya, firman yang asli bunyinya kurang lebih begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar ya, ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab walahum yunzarun. Jadi sesungguhnya orang-orang yang kafir seperti tadi dan mati masih dalam kekafirannya, ini dimasukkan ke dalam neraka kan tadi ya. Nah, masuk ke dalam neraka, mereka dapat laknat oleh Allah. Allah melaknat mereka. Juga siapa lagi? Para malaikat pun melaknat mereka. Jadi setiap kali ada yang ke situ dilaknat. Termasuk wan nasi azmain, dan manusia-manusia yang dimasukkan ke dalam neraka itu pun juga melaknat mereka yang lebih dulu masuk. Jadi dicaci maki, dilaknat. Jadi laknatullah bal malaikati wan nasi ajmain. Jadi mengerikan sekali, orang yang belum tertolong masih dalam kekafiran. Saat ini adalah upaya kita untuk menyelamatkan. Kalau kenal-kenal, ayolah. Ya. Kenapa kalau Islam itu membutuhkan orang-orang itu? Enggak. Islam tidak membutuhkan orang-orang yang mau masuk Islam. Tetapi orang-orang yang belum masuk Islam itulah sebenarnya yang memerlukan Islam untuk ditolong selamat dari siksa yang tadi, yang abadi, dan laknat-laknat yang terus-terusan itu. Khalidina fiha, dan mereka selamanya ya, di dalam neraka itu. Pernah ngerasakan kena api enggak? Panas. Pernah kan? Ya. Yang itu mungkin kena rokok atau kena knalpot, panasnya kayak gitu. Itu cuma sebentar. Bayangkan kalau kita dipanggang kayak dipanggang sate itu selamanya, dan terasa sakit selamanya. Jangan dipikir kalau sakit sebentar tuh nanti seterusnya nggak sakit, enggak. Jadi selama di sana itu ya dibakar dengan api neraka itu, selamanya itu ya merasakan sakit. Coba, apa nggak kasihan pada orang-orang yang murtad atau yang belum masuk ke Islam? Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab. Mereka tidak akan diringankan azabnya. Siksa dibakar kayak di sate itu ya gampangannya, atau di setelika punggungnya atau wajahnya atau perutnya pakai setelika besi yang membara itu. La yukhaffafu anhumul azab,
tidak akan diringankan. Walahum yunzarun, dan mereka tidak diberi tangguh. Wes ditunda-tunda, enggak, terus disiksa terus. Nah, jadi ini alhamdulillah teman-teman yang sudah menjadi mu'alaf, yang sudah menjadi mu'alafah, kalian selamat. Ya. Pegang istiqomah Islam, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ya. Baik, itu di Al-Baqarah, nah, surat kedua ayat 161 dan 162. Ada beberapa slide yang mau saya tunjukkan. Ya. Ini kan yang kemarin zaman di sana. Ya. Di sana dikatakan Yesus menanggung dosa. Ini Yohanes 5:29 dan 5:30. Nah, Mas Yo, ini yang syahadat awal bulan kemarin ya? Ya, betul, awal bulan. Ini akhir bulan. Baik, silahkan dibaca, Mas Yohanes. Oh, namanya Yohanes juga ya? Namanya Yohanes, ini Mas Yohanes juga. 5:29 dan 5:30. Yesus tidak menanggung dosa. Yohanes 5:29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dari bangkit dan untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jelaskan ya, ini bukan bikinan orang Islam, tetapi mungkin ini nggak seberapa dibahas di sana. Ya. Di sana dibahas bahwa Yesus itu disalib untuk menebus dosa. Padahal menurut Al-Quran, dan itu saya sangat percaya, bahwa Yesus tidak disalib dan tidak dibunuh. Kenapa? Karena saya juga yakin selain Al-Quran ini pasti benar. Ya. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubbiha lahum. Dan tidaklah dia, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu dibunuh, ya. Wa ma qataluhu, dan tidaklah mereka membunuh dia. Wa ma sholabuhu, dan juga tidak menyalib dia. Walakin syubbiha lahum, tetapi yang disalib adalah seseorang yang dimiripkan kepada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu. Loh, kalau Alkitab gimana? Ya, kalau setahu saya Alkitab itu Yesus itu orang yang sangat sakti. Yesus itu bisa menghilang. Ya, dari sini menghilang. Lah kalau dipegang, ya menghilang kan selesai. Ya. Maka Al-Quran itu tidak sembarang menyampaikan. Selain itu kebenaran, ternyata ketika dibuka di Alkitab sendiri juga masuk akal. Yang pertama adalah bahwa Yesus itu bisa menghilang dari sini, muncul di tempat lain. Atau dari tempat lain datang ke sini, ketemu murid-muridnya, kemudian menghilang lagi. Satu, itu fakta di Alkitab bahwa Yesus itu orang sakti. Ya. Kemudian juga bahwa Yesus itu bisa mengubah wajah. Dicari di Alkitab nanti. Ya. Kebetulan ini saya nggak buka di HP saya. Yesus itu bisa mengubah wajahnya. Kadang putih, kadang pucat, kadang kemerahan, kadang rambutnya lurus, kadang rambutnya ikal. Jadi sangat masuk akal bahwa Yesus Kristus itu tidak disalib. Ditangkap aja susah. Maka salah satu cirinya apa? Tentara Roma untuk menangkap Yesus itu perlu seorang penunjuk. Penunjuk karena orang Romawi, gimana saya mau pegang seseorang yang saya kalau melihat itu selalu berubah wajahnya. Wajah Yesus itu setiap kali ketemu orang tentara Roma, dan itu di ayat Alkitab loh, bukan karangan saya. Di ayat Alkitab itu orang Roma, tentara Roma mengatakan, bagaimana aku bisa menangkap dia? Itu wajahnya selalu berubah. Maka ketika si pengkhianat itu, udah pokoknya ikut saya, nanti orang yang tak cium itulah dia, kan gitu kan? Nah,
Tetapi namanya Yesus itu kan bisa menghilang. Nah, kalau toh Yesus Kristus itu ditangkap, maka dia menghilang dengan gampang sekali. Gitu loh. Jadi Al-Quran mengatakan bahwa wama qataluhu wama solabuhu walakin syubbiha lahum, itu masuk akal gitu loh. Dan itu salah satu bentuk orang Islam dan Allah memuliakan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu manusia terpilih, seorang nabi ulul azmi dari sekian ribu utusan. Itu ada 25 yang perlu kita ketahui. Dari 25 itu ada 5 ini istimewa ulul azmi. Salah satunya adalah Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Ya, jadi ini orang-orang terhormat, pilihan sedunia. Maka salah satu bentuk Allah memuliakan Yesus Kristus itu Yesus Kristus tidak bisa ditangkap, tidak bisa disalib, dan tidak bisa dibunuh. Nah, orang-orang sana mengatakan itu dibunuh, disalib, kemudian disalib dengan telanjang yang sangat memalukan. Itu salah satu bentuk yang kita nggak suka. Ya. Masa orang mulia kok ditelanjangin kayak gitu ya. Tapi ya terserah mereka. Nah, orang-orang seperti itu mari kita selamatkan. Kasihan karena siksaannya seperti yang ayat Al-Quran tadi. Nah, ini juga di Yohanes 5:29. Ini siapa yang berkata ini? Yesus Kristus kan? Menurut Alkitab kan itu Yesus Kristus kan? Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Ini maksudnya mungkin di surga ya. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi tetap yang berdosa itu tetap dihukum. Dosanya tidak ditanggung oleh Yesus Kristus menurut ayat ini ya. Ayat satunya lagi, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Loh, ini yang ngomong Yesus sendiri kok. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini kunya besar kan? Nah, ini menunjukkan bahwa yang berkata Yesus Kristus nggak bisa apa-apa. Lah, kesaktian yang tadi saya ceritakan di mana? Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, sebab aku tidak menuruti kehendak aku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dia itu ya Bapa Allah gitu. Nah, ini salah satu bukti bahwa Yesus tidak menanggung dosa. Masing-masing tanggung sendiri gitu ya. Baik. Ada lagi satu ini, kita bukakan ya. Nah, ini Matius, coba dibacakan. Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya kan? Ini apakah Yesus menanggung dosa? Enggak. Besok setiap nabi itu punya kewenangan untuk menjadi pemimpin umatnya di akhirat itu. Ya, jadi, nah, Allah akan hadir dengan malaikat-malaikatnya, nabi-nabi di depan umatnya. Ya. Apa ini? Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi tidak dosanya orang ditanggung Yesus, enggak juga sih. Ya. Jadi sebenarnya ini yang harusnya diketahui bahwa tiap seorang itu menanggung sendiri. Dan itu sejak dulu, sejak zaman nabi-nabi dulu, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan tidaklah seseorang itu menanggung beban dari orang lain. Wala taziru waziratun, tidaklah seorang yang memikul itu waziratun wizra ukhra, menanggung beban atau dosanya orang lain. Ya. Jadi kalau insya Allah kalau ini memang betul-betul masih dari Nabi Isa alaihissalam, ya seperti ini. Ya. Jadi alhamdulillah Mbak Fira sudah
kembali, sudah tahu. Nanti kalau belajar kita akan pandu bagaimana sholat, bagaimana mengetahui tentang Islam. Dan di Hagia Sophia ini semuanya gratis ya. Kemarin yang dari Taiwan itu mau syahadat di sini tanya bayar berapa, orang Cina Taiwan ya. Tapi ini di perjalanan Pak, belum datang. Nah, berapa bayarnya? Gratis ya. Bahkan di sini nanti dikasih tuntunan sholat, buku-buku tuntunan sholat ya. Ada playlist bacaan-bacaan yang bisa dihafalkan, bisa dipelajari sendiri di YouTube. Kemudian nanti seminggu 2 minggu datang ke sini setoran untuk belajar sholatnya, supaya sholatnya bagus seperti sholatnya para sahabat ya, sebagaimana yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Mbak Fira, Mas Jo, ini kemudian Mas apa? Mas Indro, ini semuanya mu'alaf. Saya beritahu di Islam ini ya, luar biasanya cara berwudu, cara bersuci. Kita melakukan bersuci itu sama dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerima wahyu itu sendiri. Sama, para sahabat juga seperti itu. Para tabiin terus itu sama di seluruh dunia ya. Bahasanya ya bahasa sebagaimana wahyu itu turun. Nah, ini satu-satunya agama di dunia yang ada di sini, baik di Eropa, di Amerika, dimanapun juga. Islam adalah satu-satunya agama yang cara bersucinya sama dengan Rasul yang menerima perintah itu ya. Sedangkan di agama Mbak yang kemarin ada cara bersuci nggak? Ada ya. Kita semuanya sama. Sholatnya standar juga. Sholat kita cara menghadap kepada Allah sama. Ini satu-satunya agama yang cara menyembah kepada Allah seragam, sama sebagaimana Rasul itu menyembah kepada Allah. Nah, apakah di Katolik ini ada, yang di Kristen mana? Dulu Kristen ya? Ini Katolik. Oh, pernah 2 kali ya? Pernah Katolik dan pernah Kristen juga. Nah, coba di flashback. Apakah cara menyembah Tuhan waktu itu, waktu masih di Kristen dan Katolik, apakah sama dengan cara menyembahnya ke-12 Rasul itu menyembah Allah? Nggak ngerti pasti ya. Bahkan tiap gereja pun kayaknya berbeda. Jadi ini luar biasa. Kita masuk dalam agama Islam ini adalah karunia yang luar biasa. Kebenarannya tidak diragukan lagi. Kenapa? Karena cara menyembahnya pun kita ini sama dengan cara waktu Rasul itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Baik, demikian pemirsa apa yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah, ini ada Mbak Fira, ada Mas Hendro, ada Mas Jo yang semuanya mu'alaf, dan sebentar lagi semoga yang dari Lamongan seorang Cina Taiwan akan bersyahadat juga. Semoga tidak ada halangan, dan kami mohon doanya semoga kita semuanya istiqomah di dalam agama Islam sebagaimana yang ditentukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.